Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menunjukkan tekadnya untuk memberantas korupsi dengan langkah yang cepat dan tegas. Dalam 10 hari pertama masa jabatannya, Prabowo berhasil menangkap puluhan tersangka koruptor yang terlibat dalam 7 kasus korupsi yang berbeda. Berikut daftar kasus korupsi yang terungkap. Aset Pasifik. Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di 2 kantor PT Aset Pasifik dan telah menyita uang tunai hampir 1 triliun milik PT Aset Pasifik dalam kasus korupsi Duta Palma Group. 1 tersangka telah ditahan dalam kasus ini. Korupsi dana desa. Tak hanya pejabat tinggi, seorang kepala desa dan sekretaris desa Talang Renah Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara tertangkap atas dugaan korupsi dana desa senilai 780 juta rupiah. 2 tersangka telah diamankan. Kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menangkap dan menetapkan status tersangka 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya pemberi vonis bebas Ronald Tanur, pengacara Ronald yaitu Lisa Rahmat dan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard sebagai tersangka. Total 5 orang telah ditangkap dalam kasus ini. Korupsi Tol Padang Pekanbaru. 12 orang ASN ATR BPN ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam kasus korupsi pengadaan lahan untuk proyek pembangunan Tol Padang Pekanbaru dan rugikan negara senilai 27 miliar rupiah. PT Antam Tbk. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas korupsi si PT Antam Tbk Indonesia. Tersangka memproduksi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal sejumlah 109 ton emas. Korupsi dana hibah NPCI. Anggota DPRD Solo, Kevin Fabiano ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka korupsi dana hibah NPCI, National Paralympic Committee Indonesia, sebesar 122 miliar rupiah. Korupsi impor gula. Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula pada 2015 dan rugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Total setidaknya terdapat 28 tersangka koruptor yang telah tertangkap dan 3,1 triliun rupiah kerugian negara yang disebabkan. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan komitmen Prabowo Subianto terhadap penegakan hukum tetapi juga harapan baru bagi masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Yuk komen bagaimana menurut kalian.